Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maharani, NPM 211302404 dari kelas B Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan, yaitu pasal 9 hingga pasal 16. Pasal 9 berisi tentang kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10 berisi tentang yang pertama ayat 1, kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Ayat 2 berisi tentang sistem AMONG adalah proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Ayat 3 berisi tentang sistem AMONG. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Pasal ke-11 berisi tentang pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam jalur pendidikan non-formal, yang diberkaya dengan pendidikan nilai-nilai kegiatan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12 berisi tentang jenjang pendidikan kepramukaan, yang terdiri dari jenjang pertama itu siaga, jenjang kedua itu penggalang, jenjang ketiga itu penegak, dan jenjang keempat pandega. Pasal 13 berisi tentang yang pertama ayat 1, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 hingga 25 tahun berhak ikut sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Ayat 2 berisi tentang peserta didik sebagaimana dimaksud itu terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Ayat 3 berisi tentang peserta didik sebagaimana dimaksud disebut sebagai anggota muda. Pasal 14 berisi tentang tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan, yaitu terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Ayat 2 berisi tentang tenaga pendidik sebagaimana dimaksud itu harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang dimaksud dalam ayat ketiga disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15 berisi tentang kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 berisi tentang satuan pendidikan kepramukaan itu terdiri atas yang pertama gugus depan dan yang kedua pusat pendidikan dan pelatihan. Sekian pasal 9 hingga pasal 16 yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.